banyak dari Ansor Banser yang gabung ke PWI. Ada yang dari Pagar Nusa juga, ada yang dari Les Bumi, dan semuanya adalah banom-banomnya NU, Kamas. Dan perlu jenengan ketahui juga bahwa Abu Yamuh tadi sebagai Mustasyar NU, beliau adalah Dewan Kesepuan daripada PWI Laskar Sabilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrodillah mabadah. Sahabat Arnews, sahabat PWI Laskar Sabilah dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat Arnews, saya ingin menanggapi maklumat yang dikeluarkan oleh PWI, PW, Ketua Umum PW GP Ansor Jawa Timur, di mana beliau mengeluarkan 5 maklumat yang ditujukan kepada seluruh anggota Ansor Banser se-Jawa Timur. Dan maklumat itu ada 5, cuman yang poin nomor 2 ini ya, atau poin 2 ini sangat melukai hati kami sebagai PWI Laskar Sabilah. Saya bacakan dulu ya kalimatnya. Jauhi kelompok pemecah belah umat seperti PWI LS. Kader GP Ansor dan Banser tidak perlu terlibat, apalagi fanatik terhadap kelompok yang mencaci maki Rois Am PBNU. Tak ada perjuangan suci yang lahir dari kedurhakaan terhadap ulama. Untuk Kang Masku Haji Musafa Safril sebagai Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, saya sampaikan kepada panjenengan ya, tak kenal maka tak sayang Kang. Jenengan tidak kenal PWI, akan tapi jenengan sudah menghujat PWI. Meskipun kami anggota PWI yang baru terlahir, organisasi masyarakat atau ormas yang baru terlahir, belum ada 2 tahun, belum genap 2 tahun, akan tetapi insya Allah kami lebih bijak daripada jenengan dalam menyikapi ini semuanya. Tudingan miring yang jenengan tujukan kepada organisasi kami, tidak serta-merta kemudian kami tanggapi dengan panas hati, tidak Kang Mas. Jenengan ingat Kang Mas, saya kasih tahu jenengan biar kenal dengan PWI. Kami masuk ke dalam PWI itu berangkat dari keresahan hati kami masing-masing. Kami sebagai Ansor Banser, teman-teman kami di Tulungagung khususnya, banyak dari Ansor Banser yang gabung ke PWI. Ada yang dari Pagar Nusa juga, ada yang dari Les Bumi, dan semuanya adalah banom-banomnya NU, Kamas. Dan perlu jenengan ketahui juga bahwa Abu Yamuh tadi sebagai Mustasyar NU, beliau adalah Dewan Kesepuan daripada PWI Laskar Sabilah Pusat. Kiai Abbas Buntet, yang mana kita tahu Kiai Abbas Buntet yang berjuang di 10 November 1945 di Surabaya, yang mana sekarang mempunyai cucu yang bernama Gus Abbas Buntet. Beliau adalah Ketua Umum PWI Laskar Sabilah. Kemudian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, yang fenomenal saat ini, itu adalah Wakil Ketua Umum daripada PWI Laskar Sabilah Pusat. Jikalau jenengan mengatakan bahwa kami sebagai PWI Laskar Sabilah adalah pemecah belah umat, berarti secara tidak langsung jenengan juga mengatakan bahwa Kiai Abu Yamuh tadi, Gus Abbas Buntet dan Kiai Imad, mereka adalah bapak-bapak daripada pemecah belah umat. Secara tidak langsung jenengan mengatakan demikian, karena jenengan menyinggung suatu organisasi. Seharusnya jenengan ya itu lebih kepada tabayun dulu, sebagaimana yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, Nahdlatul Ulama. Dan berangkat dari keresahan inilah kami kemudian gabung kepada PWI Laskar Sabilah, di mana kami sebagai Ansor Banser yang waktu itu pernah diklat, ya, pernah melakukan DTD, mengikuti prosesi DTD, dan kami dibaiat untuk menjaga negeri ini, dan bahkan dengan jargon NKRI harga mati. Kami juga berangkat dari orang-orang yang pernah dibaiat untuk menjaga ulama dan negeri ini. Jargon NKRI harga mati bagi kami bukan sebuah seremonial atau bukan sebuah kata-kata belaka, Kang Mas. Untuk itu, ketika kiai-kiai kami dihina oleh para Pak Alawi,
yang mengatakan bahwa satu telapak kaki Habib yang ahli maksiat itu lebih utama, lebih afdal, lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang alim. Melihat tidak adanya gerakan dari orang-orang yang pernah dibaiat, yang katanya ingin menjaga negeri ini, bersumpah bahkan untuk menjaga ulama NU di saat kaderisasi, akan tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Di saat banyak makam yang dipalsukan, di saat ada usaha penyimpangan pembeloan sejarah-sejarah NU pun tidak ada gerakan dari panjenengan sebagai ketua BW GP Ansor Jawa Timur. Bahkan ketika nyata-nyata Faisal Asiraf yang mengatakan bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, bukan pengurus NU ya, tapi pendiri NU, dikatakan dengan kata-kata yang tidak selayaknya, kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas untuk diucapkan. Juga tidak ada counter daripada jenengan. Akan tetapi ketika ada salah satu dari Kiai Nusantara, yaitu Kiai Syarifuddin Tegal, yang notabene bukan masuk di struktural PWI, dan juga beliau tidak mengatasnamakan PWI, kemudian menyenggol Kiai Miftahul Akhyar secara person, jenengan sudah mengatakan bahwa PWI adalah pemecah belah umat. Di mana letak kebijakan panjenengan? Apakah jenengan tidak pernah diajarkan untuk tabayun? Apakah ini ajaran-ajaran dari ulama kita? Jujur Kang Mas, bagi kami ya, NKRI harga mati yang kita gaungkan, yang sering digaungkan ketika kita sedang di Ansor Banser, diklat Ansor Banser yang selalu menggaungkan jargon NKRI harga mati, itu bukan hanya kata-kata. Yang kami lakukan adalah tindakan. Makanya ketika kami melihat PWI Laskar Sabilillah bergerak langsung menjaga marwah ulama Nusantara, membongkar makam-makam yang palsu, kami langsung masuk di dalamnya. Bahkan kemarin kami menjadi pelakunya, pelaku peristiwa di pembongkaran eksekusi makam di Tulungagung, yang mana makam itu adalah suatu kepalsuan. Artinya apa? Artinya untuk menjaga NKRI harga mati ini Kang Mas, bukan harus menunggu perang terlebih dulu. Bukan kita harus face to face, bukan kita harus perang. Menunggu negeri ini perang baru kita mengangkat senjata menjaga NKRI. Bukan Kang Mas. Antisipasi itu lebih dulu kita lakukan. Jadi ketika kami melakukan eksekusi makam, di mana itu adalah makam-makam yang dipalsukan, itu adalah bentuk menjaga NKRI, bentuk NKRI harga mati, itulah Kang Mas yang kita lakukan. Makanya ketika jenengan mengatakan bahwa kami sebagai PWI Laskar Sabilillah adalah pemecah belah umat, itu adalah tuduhan yang sangat-sangat keji Kang Mas. Jadi sekali lagi kami sampaikan, meskipun kami adalah ormas yang baru berdiri belum sampai 2 tahun, akan tetapi kami siap jenengan ajak ketemu untuk berdiskusi tentang apa tujuan daripada PWI. Kami siap Kang Mas diajak untuk diskusi menjaga negeri ini. Kami siap Kang Mas untuk diajak diskusi untuk menjaga marwah ulama kita. Pribadi saya memandang antara ulama jenengan dengan ulama saya mungkin beda Kang Mas. Karena apa? Secara yang saya tahu, ketika ulama-ulama kita direndahkan, jenengan diam saja. Oknum-oknum, tidak ada oknum Kang Mas. Para Pahlawi itu ada kitabnya, ya, kitab yang mengatakan bahwa satu Habib, ya, yang bodoh sekalipun itu lebih mulia daripada 70 kiai. Itu ada Kang Mas, ada kitabnya. Artinya itu bukan cuma sekedar oknum, tapi itu memang sudah kurikulum menurut kami. Jadi mungkin ada perbedaan pandangan siapa yang jenengan anggap ulama dan siapa yang saya anggap ulama. Ulama bagi kami adalah orang-orang yang sudah membesarkan kami. Ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi yang sudah membesarkan kami dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan.
hingga kami bisa mengenal tentang Islam. Bukan orang-orang yang ketika kami sudah paham tentang Islam dan mereka mengajarkan kesesatan, bukan Mas. Semoga video ini sampai kepada jenengan dan semoga jenengan sadar bahwa apa yang jenengan ucapkan itu tidak pantas keluar dari lisan seorang ketua PW Ansor sekelas panjenengan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.